Selamat pagi Sobat ICC, selamat bergabung di Devotion pagi ini. Pagi ini kita akan belajar mengenai sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya ambil sebuah terjemahan yang bahasanya cukup modern dari The Message yang langsung saya kupas dalam bahasa Indonesia. Kita lihat satu persatu ya. Awalnya dibuka dengan Bapa kami yang di sorga. Saat ada kata Bapa disebut, ada sebuah hubungan yang terjadi. Dan hubungan di dalam doa itu penting karena kita harus tahu kita bicara dengan siapa. Saat ada kata Bapa, kita menyadari ada hadirat Tuhan saat kita membuka doa. Saat kita berdoa, kita berada di dalam hadirat Tuhan. Hadirat itu sesuatu yang tidak kasat mata. Dengan kata lain, mungkin ilustrasinya mirip dengan jaringan internet. Saat kita terputus sama sekali dari jaringan internet, data kita nggak bisa dipakai, wifi nggak bisa tersambung, kita nggak bisa connect, nggak bisa telepon, nggak bisa kirim pesan, nggak bisa search, pakai search engine, Google, semua nggak jalan karena nggak ada jaringan internet. Bahkan mungkin Alkitab kita juga online. Banyak banget hal yang kita tidak bisa lakukan saat kita tidak berada di dalam jaringan internet, tidak terjangkau. Ini ilustrasi yang bagus banget. Apakah kita sepanik itu ketika kita tidak terkonek ke internet, ketika hadirat Tuhan tidak terasa, tidak ada dalam hidup kita? Apakah kita merasa disconnected, tidak terhubung, tidak terkoneksi? Ini yang penting untuk kita lihat sebelum kita berdoa. Hubungan kita dengan Tuhan, apakah itu masih intensif terjadi saat kita panggil Bapa? Apakah ada rasa hangat di hati kita? Bapa kami yang di sorga, walaupun jauh ada di dalam sorga, tetapi kita panggil Bapa, ada sebuah kedekatan yang terjadi. Kita lihat selanjutnya. The Message bilang gini, Bapa kami yang di sorga, perlihatkanlah dirimu. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan sebuah keakraban. Perlihatkan dirimu, tunjukkan dirimu kepada kami. Seolah ingin ada sebuah pertemuan face to face. Ada sebuah kedekatan. Tidak hanya secara, mungkin kalau sekarang bandingannya adalah hubungan secara online. Hanya lewat suara atau video call. Ada sesuatu yang berbeda saat ada pertemuan. Jadi ada kerinduan, perlihatkanlah dirimu. Ini terjemahan yang buat saya berarti banget di zaman sekarang ini. Perlihatkan dirimu. Saat kita katakan ini kepada Bapa, kita ingin sebuah keintiman yang lebih lagi. Next, di sini dikatakan, buatlah dunia ini jadi benar. Kalau ada sesuatu yang harus di set right, yang harus dibuat jadi benar, berarti dunia ini sekarang sedang salah, sedang dalam kondisi yang tidak benar. Dan ada satu wish, ada satu kerinduan dari kita untuk dunia ini menjadi benar kembali. Benar di dalam definisinya Bapa kita yang di sorga. Lalu dikatakan jalankan rencana terbaikmu. Ada banyak faktor di sini saat kita bicara jalankan rencana terbaikmu. Satu, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita submit, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam rencana Tuhan. Walaupun kita kadang saat kita berdoa, kita banyak permintaan yang ada dalam hati kita, yang keluar dari pikiran kita. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan saat kita mengatakan jalankan rencana terbaikmu. Berarti semua rencana, keinginan, pemikiran kita tunduk di bawah rencana ilahinya Tuhan. Blueprintnya Tuhan. Selanjutnya ini sama dengan terjemahan kita di bahasa Indonesia, di bumi seperti di sorga. Dari bagian yang ini yang kita belajar tadi, ada satu hal yang luar biasa Tuhan Yesus ajarkan. Ini isinya adalah permintaan. Perlihatkanlah dirimu Bapa, buatlah dunia ini jadi benar.
jalankan rencana terbaikmu. Ya, ini semua permintaan. Tetapi ketika ada kalimat di bumi seperti di sorga, kita melihat bahwa semua permintaan yang di atas-atasnya tadi itu bukan permintaan yang lahir dari ego atau keinginan diri sendiri, meminta hal ini, meminta hal itu sesuai rancangan yang kita pikirkan baik. Bukan itu. Tetapi di sini permintaannya dinaikkan di dalam doa sesuai dengan kepentingan sorga. Berapa banyak dari kita yang ketika kita mau meminta sesuatu di dalam doa, kita berpikir dan kita tanya, Tuhan, apa yang sorga butuhkan saat ini? Bagaimana aku bisa mengisi kebutuhan itu? Apa yang Bapa ingin lakukan di dunia ini melalui aku? Bagaimana the kingdom of heaven, kerajaan sorga, itu bisa memakai aku sehingga hidupku berperan sesuai dengan rancangan kerajaan sorga. Ini semua hal-hal yang ketika kita pikirkan menjadi investasi kita terhadap kekekalan. Karena satu saat kita akan benar-benar ada di sorga. Kita sekarang warga kerajaan sorga, tapi kita masih secara fisik ada di bumi ini. Tapi satu saat kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Sehingga saat kita memikirkan mengenai kekekalan, mengenai apa yang penting bagi sorga, kita sedang berinvestasi terhadap kekekalan. Kita sedang mensinkronkan apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kehendak dan pemikiran kita dengan sorga. Ini hal yang luar biasa. Dan ini sangat relevan untuk terjadi di saat-saat ini. Bahkan saat doa Bapa Kami ini ditulis sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi ketika kita baca di dalam terjemahan bahasa yang bisa dibilang lebih modern, ini masih sangat-sangat relevan. Kita lanjutkan bagian selanjutnya. Jagalah hidup kami dengan makanan 3 kali sehari. Ini sebuah permohonan agar Tuhan menjaga kita tetap hidup. Bukan dengan makanan yang too much atau berlebihan. 3 kali sehari di sini berbicara mengenai cukup. Saat kita berdoa, kita harus minta sama Tuhan, ajar saya bisa berkata cukup. Karena saat kita belajar berkata cukup, Tuhan bisa bekerja di situ. Ada banyak hal, ada banyak ruang untuk Tuhan bekerja. Saat kita bilang ini cukup, kita bisa belajar merasa cukup, berkata cukup. Selanjutnya, biarlah kami diampuni oleh-Mu dan mengampuni orang lain. Pengampunan ini esensi dari hidup. Tadi makanan menjaga hidup kita secara fisik, tapi pengampunan menjaga hidup kita secara rohani, tetap hidup. Sering-sering cek, sama seperti kalau kita cek tubuh kita secara fisik, medical check up, ini spiritual check up. Apakah masih ada orang yang belum kita ampuni, kejadian yang belum kita ampuni, hal yang belum kita ampuni? Ini esensi hidup rohani kita, mengampuni. Karena itu kita diajarkan meminta, Tuhan biarlah kami diampuni oleh-Mu. Dan ini sudah terjadi, pengampunan Tuhan sudah terjadi, keselamatan sudah kita terima karena kita sudah diampuni, sehingga Bapa di sorga melihat Kristus di dalam kita. Dan mengampuni orang lain, ini sesuatu yang wajar karena saat kita sudah diberi sesuatu, kita sudah diberi pengampunan, kita beri itu juga dengan cuma-cuma kepada orang lain, mengampuni orang lain. Berikutnya, ini menarik bagian ini. Dikatakan selamatkanlah diri kami dari diri kami sendiri. Kalau saudara ingat bagian doa Bapa Kami yang kita kenal, yang sudah kita hafal dari kecil, itu jauhkanlah kami daripada pencobaan. Tetapi terjemahan ini bilang selamatkan kami dari diri kami sendiri. Berarti pencobaan itu lebih sering datang dari diri sendiri. Kenapa? Karena diri itu dilingkupi oleh ego. Itu sudah menjadi sesuatu yang sangat natural terjadi di dunia ini.
Jadi kita harus punya usaha lebih untuk menyelamatkan diri kita dari ego kita sendiri. Karena ego itu berbicara terus di hati, di pikiran, di telinga, di otak kita terdengar terus. Ego kita ngomong terus sama kita. Apa yang bisa mengalahkan ucapan-ucapan dari si ego ini? Hanya firman Tuhan. Saat kita belajar memperkatakan firman, lebih daripada mendengarkan ego dari diri kita sendiri. Ini hal yang Tuhan Yesus ajarkan luar biasa. Bahkan sebelum dia lihat kita dikuasai ego kita ini, dia udah ajarin ini doa untuk kita minta agar Tuhan menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, dari prinsip-prinsip kita sendiri, dari ego kita sendiri, dari keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri, dan sebagainya. Baru selanjutnya, dan si iblis. Ya, jadi komplitnya, selamatkanlah kami dari diri kami sendiri dan si iblis. Jadi kita minta supaya kita dijauhkan dari godaan-godaan iblis yang mungkin kadang masuk logika, kadang cocok dengan apa yang kita sudah rancangkan, kadang cocok dengan kehendak pribadi kita. Itu kita berdoa supaya Tuhan jagain kita nggak jatuh ke situ. Bagian terakhir berkata begini, Engkau yang pegang kendali. Engkau dapat melakukan segala hal yang kau inginkan. Engkau bersinar dalam keindahan. Biasakan ucapkan ini. Kita menghormati Tuhan di dalam semua kedaulatan dan keindahannya. Dan kita mengakui Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang dapat melakukan segala hal. Dan doa versi yang The Message ini ditutup dengan kata ya, ya, ya. Ini sebuah meterai bahwa kita yakin, kita mengaminkan semua yang sudah didoakan ini. Biarlah kita semua melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan ribuan tahun yang lalu itu masih sangat relevan dengan hidup kita saat ini. Dan bagaimana cara kita berdoa yang benar, ini contoh doa yang benar, doa yang tidak egois, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, agar kita juga bisa belajar menyelaraskan apa yang kita ucapkan di dalam doa dengan apa yang sorga ingin untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena Engkau ajarkan kami cara berdoa. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami dalam setiap doa kami, sehingga bukan ucapan indah yang keluar, tetapi apa yang Kau taruh di dalam hati kami, itu yang kami doakan setiap hari. Biarlah doa kami menjadi nafas hidup kami, sehingga kami gak bisa keluar dari hadirat Tuhan, dari hubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa kami setiap hari. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam devotion pagi ini. Sampai berjumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.